Dari sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami akan mengajak Anda ke Bekasi, Jawa Barat, Saudara, untuk menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan pembongkaran pagar laut di perairan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Seperti yang kita lihat, Saudara, dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan tindak lanjut dari penghentian sementara berupaya penyegelan pagar laut di Bekasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan stakeholder terkait akan segera melakukan pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Rencananya pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat ini akan dihadiri oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Seperti yang kita ketahui, Saudara, sebelumnya soal polemik kepemilikan sertifikat pagar laut ini sudah tidak hanya terjadi di Bekasi, Jawa Barat, tapi di Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut sebelumnya sudah dilakukan di wilayah Tangerang, Banten, dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid juga sudah melakukan investigasi dan mencopot sejumlah jajaran di wilayah kantor pertanahan Kabupaten Tangerang untuk polemik pagar laut di wilayah Tangerang, Banten. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan rencananya, Saudara, akan melakukan pembongkaran pagar laut serupa di Bekasi, Jawa Barat. Pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan sumber daya kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan melakukan penghentian sementara berupa penyegelan pagar laut di Bekasi bersama dengan stakeholder terkait dan akan melaksanakan pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat yang rencananya, Saudara, juga akan dihadiri oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Sebelumnya pembongkaran pagar laut sudah dilakukan di wilayah perairan di kawasan Tangerang, Banten. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah melakukan atau memberikan sanksi berupa pencopotan hingga pemecatan serta teguran keras di pejabat di sejumlah jabatan di kantor pertanahan di wilayah Kabupaten Tangerang terkait dengan pagar laut. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini, Saudara, rencananya juga akan membongkar pagar laut yang ada di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Lebih lengkap soal bagaimana rencana pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Bene. Ya, selamat pagi Adisti. Memang benar terkait dengan giat hari ini terkait dengan pembongkaran pagar laut. Memang dalam hal ini Dirjen PSDKP itu akan melakukan pengawasan, lebih tepatnya Adisti, terkait dengan pembongkaran sementara. Pembongkaran sendiri ini dilakukan secara mandiri maksud kami oleh PT TRPN, yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, di mana kalau jumlah panjangnya pagar laut yang ada di Desa Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini sekitar 5 km begitu Adisti, dan diperkirakan ini memang jumlah luasannya seluas 7,4 hektar yang merupakan rencana pembangunan dari Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan ke depannya begitu, yang ini memang izinnya memang sudah dilakukan sejak 2023, namun memang sampai saat ini untuk persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK PRL ini masih belum ada begitu Adisti. Memang terkait dengan izin pengelolaan ruang laut yang harusnya diberikan oleh Dirjen PKRL ini belum didapati oleh PT TRPN, sehingga pada hari ini PSDKP selaku Dirjen Pengawasan
Ruang Kelautan dan Perikanan ini melakukan pengawasan terhadap pembongkaran yang dilakukan secara mandiri oleh PT TRPN. Nah, Adisti, memang terkait dengan pantauan kami di lapangan, tadi pagi sempat turun hujan deras begitu Adisti, di mana ini juga merupakan salah satu tantangan yang dirasakan dari pihak-pihak terkait, terutama di sini juga dari pihak TRPN yang mengerahkan setidaknya ada 3 unit alat berat begitu Adisti, yang nantinya akan melakukan pembongkaran pada hari ini. Namun memang ini kita masih melihat situasi di lapangan, apakah situasi di lapangan memungkinkan untuk melakukan pembongkaran hingga usai begitu, hingga panjangnya diketahui ini 5 km. Dan terkait hal tersebut ini masih berlangsung pembongkaran, di mana kalau kami lihat juga ada 2 perahu nelayan yang juga dikerahkan begitu untuk para awak media juga bisa meliput kegiatan ini. Sementara begitu Adisti yang bisa saya kabarkan. Oke, kami ingin mengkonfirmasi lagi. Jadi pembongkaran pagar laut yang dilakukan di Bekasi ini dilakukan secara mandiri, bukan dari Kementerian Kelautan Perikanan yang akan membongkarnya. Betul Adisti, betul sekali. Untuk pembongkaran pada hari ini di Bekasi memang ini dilakukan secara mandiri oleh PT TRPN begitu, selaku perusahaan yang membuat atau melakukan izin terkait dengan ini yang akan dijadikan sebagai pelabuhan perikanan. Dan terkait hal tersebut tadi memang dari keterangan atau informasi yang kami terima dari Dirjen PSDKP Pung Nugroho, memang PSDKP sendiri ini melakukan pengawasan di mana pembongkaran secara mandiri ini juga merupakan salah satu sanksi administratif yang dikeluarkan dari Dirjen PSDKP kepada pihak perusahaan. Begitu Adisti. Oke, karena kami mendapatkan informasi, ini ada undangan juga kepada media yang juga pembongkaran pagar laut ini akan dihadiri oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau KKP. Ini konfirmasinya apakah nanti Dirjen juga akan hadir atau seperti apa? Kami ingin kembali mengkonfirmasi soal itu. Ya, Disti, memang berdasarkan pantauan kami, Dirjen PSDKP sendiri sudah datang begitu. Namun memang Dirjen PSDKP ini menggunakan salah satu perahu dari PSDKP begitu, perahu boot begitu. Berdasarkan pantauan kami, memang sejak tadi pagi sudah dilakukan konferensi pers terkait dengan pihak perusahaan dan juga Dirjen PSDKP selaku pengawas dalam hal ini, yang hari ini turun mengawasi pembongkaran yang dilakukan secara mandiri oleh pihak perusahaan, dalam hal ini PT TRPN atau Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, di mana tadi kalau kami mendengarkan informasi yang diberikan begitu Disti, memang untuk hari ini dikerahkan 3 unit alat berat begitu, atau 3 unit eskavator yang nantinya ini akan melakukan pembongkaran pada hari ini. Begitu Disti. Oke. Nanti kami akan update kembali soal pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, yang ternyata setelah kami konfirmasi kepada jurnalis Kompas TV di lapangan bahwa pembongkaran pagar laut ini dilakukan secara mandiri oleh pihak swasta, didampingi oleh juga ada KKP di sana. Nanti kami akan update lagi bersama Anda, jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda bersama Mario Sarong. Ya, saudara, terima kasih masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Dan saat ini Anda menyaksikan proses pembongkaran pagar laut di Bekasi, Kabupaten Bekasi tepatnya, oleh pihak swasta yang diawasi langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk diketahui saudara bahwa hingga saat ini proses masih terus dilakukan dan ini dilakukan secara mandiri melalui apa yang diinformasikan oleh jurnalis kami di lapangan. Pembongkaran ini dilakukan secara mandiri oleh perusahaan swasta untuk membongkar pagar laut sepanjang 3 hingga 5 km. Dan pagi tadi, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin pun juga sudah menjelaskan secara teknis pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Bekasi pada hari ini. Dalam pembongkaran kali ini, saudara, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP mengawasi langsung proses pembongkaran.
titik pembongkaran pada hari ini dilakukan di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dan pun juga Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono pun juga ikut hadir di lokasi untuk memastikan proses pembongkaran berjalan sesuai ketentuan dan juga tanpa hambatan. Saudara, untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan proses pembongkaran pagar laut, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya, yang berada di Kabupaten Bekasi. Selamat pagi, Ben. Bagaimana proses pembongkaran pagar laut yang Anda saksikan dan Anda bisa informasikan kepada kita? Apakah saat ini sudah dilakukan atau masih menunggu stakeholder terkait untuk dilakukan pembongkaran? Ya, Mario, memang yang bisa saya kabarkan di lapangan, saya saat ini tengah berada di tengah perairan begitu, Mario, di tepatnya di Kampung Paljaya, Kelurahan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat begitu. Kini tengah dilakukan pembongkaran oleh pihak swasta begitu, dilakukan secara mandiri yang diawasi langsung oleh Dirjen PSDKP atau Ditjen PSDKP maksud kami. Dan kalau bisa Anda lihat memang ini dikerahkan beberapa unit alat berat begitu atau ekskavator yang kami ketahui memang dari pihak perusahaan mengeluarkan atau menurunkan setidaknya ada 3 unit ekskavator sejak tadi pukul 10 pagi, di mana ini nantinya akan dibongkar pagar laut sepanjang 3 hingga 5 km, Mario. Dan terkait hal tersebut memang ini adapun kendala yang dirasakan karena memang pagi tadi di tempat saya mengabarkan turun hujan cukup deras, di mana ini juga merupakan salah satu kendala yang dialami. Dan ini juga kalau Anda bisa lihat, Mario, langit di tempat saya mengabarkan mulai mendung. Dan terkait hal tersebut ini memang proses masih terus dilakukan. Kalau bisa Anda lihat ini 1 unit ekskavator yang berada di depan saya ini tengah melakukan pembongkaran pagar laut atau bisa saya bilang tanggul laut yang telah dibuat oleh PT TRPN dan informasi yang kami terima memang ini sebelumnya sudah disegel dari pihak PSDKP pada 15 Januari yang lalu, dan kini memang dilakukan pembongkaran secara mandiri yang juga ini merupakan salah satu sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Dirjen PSDKP. Begitu, Mario. Ya, Ben, apakah tadi Anda menyebutkan terkait dengan alat-alat yang digunakan ataupun diterjunkan di lapangan untuk membongkar pagar laut tersebut? Kalau dari informasi yang Anda dapatkan, apakah alat ini memang hanya disediakan secara mandiri oleh swasta atau juga dibantu oleh pihak KKP? Ya, Mario, memang berdasarkan informasi yang kami terima untuk pembongkaran pada hari ini memang dilakukan sepenuhnya secara mandiri, yaitu oleh pihak perusahaan PT TRPN dan Dirjen atau Ditjen PSDKP maksud kami ini hanya melakukan pengawasan karena kita ketahui memang ini merupakan salah satu sanksi administratif yang dikeluarkan PSDKP kepada pihak perusahaan karena hingga saat ini memang diketahui bahwa izin tentang persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk pagar laut yang ada di Bekasi yang terbentang sepanjang 5 km ini belum ada, Mario. Sehingga memang salah satu sanksi administratif yang dalam jangka dekat yang dikeluarkan dari PSDKP ini untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Begitu, Mario. Oke, Ben, kalau kita melihat beberapa waktu lalu yang di Tangerang, itu nelayan pun juga dilibatkan dalam pembongkaran tersebut. Apakah juga sama yang di Kabupaten Bekasi ini, nelayan juga ikut melakukan pembongkaran bersama pihak swasta? Terus. Ya, Mario, untuk yang di Kabupaten Bekasi sendiri memang kami tidak melihat perahu nelayan yang dikerahkan untuk membantu, namun memang ini ada 2 perahu nelayan yang dikerahkan untuk teman-teman awak media yang ingin meliput begitu. Dan terkait hal tersebut memang kan kita ketahui bahwa yang di Bekasi ini memang kepemilikannya milik PT TRPN, sehingga PSDKP sendiri langsung menindaklanjuti dengan mengeluarkan salah satunya sanksi administratif, di mana perusahaan TRPN ini harus membongkar secara mandiri pagar laut yang sudah dibuat begitu, yang
panjangnya kurang lebih 3 sampai 5 km, dan ini memang fungsinya nantinya ini untuk satuan pelayanan pangkalan pendaratan ikan, atau kita biasa ketahui untuk pangkalan ikan begitu ya Mario. Dan terkait hal tersebut ini masih terus dilakukan pembongkaran hingga pukul 10 hari ini begitu Mario. Ya, hingga saat ini dari informasi yang Anda dapatkan, mungkin juga dari KKP, berapa lama proses pembongkaran ini akan dilakukan? Apakah memang pada hari ini akan selesai, ataupun mungkin 2-3 hari atau bahkan seminggu? Ya Mario, memang berdasarkan informasi yang kami terima dari kuasa hukum PT TRPN begitu, Deolipa Yumara, tadi sempat kami tanya target atau estimasi kapan akan selesai pembongkaran pagar laut yang di Bekasi ini. Deolipa selaku kuasa hukum menginformasikan bahwa targetnya ini 10 hari jika tidak ada gangguan begitu, karena mengingat hari ini juga tadi pagi diguyur hujan yang cukup deras, di mana salah satu kendala utama dari pembongkaran juga terkait dengan cuaca dan juga dangkalnya pantai yang ada di bibir pantai di Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi ini, karena memang ini melibatkan alat-alat berat. Setidaknya ada 3 alat berat yang dikerahkan oleh pihak perusahaan PT TRPN untuk nantinya 10 hari ke depan ini melakukan pembongkaran pagar laut di wilayah Bekasi ini. Begitu Mario. Oke, 10 hari berarti masih dilakukan oleh pihak swasta ya? Betul Mario, memang ini nantinya akan dilakukan sepenuhnya oleh PT TRPN dalam hal ini, yang juga membangun terkait dengan pagar laut di Bekasi ini yang panjangnya kurang lebih 5 km. Begitu Mario. Oke, Ben, kalau kita melihat bahwa selama 1 bulan kemarin media, masyarakat dihebohkan dengan pembongkaran pagar laut, tetapi itu di wilayah Tangerang. Tetapi kenapa Kabupaten Bekasi baru dilakukan saat ini? Ya, Mario, memang kalau dari informasi yang kami terima, Dirjen PSDKP juga baru berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum dari PT TRPN dalam hal ini Deolipa Yumara, begitu terkait dengan sanksi atau pelanggaran yang dilakukan oleh PT TRPN, karena memang ini belum mencatatkan izin dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut begitu, sehingga memang pihak PSDKP juga baru melayangkan sanksi administratif di mana disanggupi oleh pihak perusahaan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Begitu Mario. Kalau Anda bisa bercerita sedikit, Ben, sambil kita melihat visual pembongkaran pagar laut tersebut. Jarak dari pesisir pantai hingga ke tempat lokasi penanaman pagar bambu ini, pagar laut ini, berapa kalau misal dari informasi yang Anda dapatkan? Jaraknya berapa kilo ataupun berapa jauh? Ya Mario, memang berdasarkan pantauan kami di lapangan, kalau tadi kami berangkat dari tepi pantai, begitu tepi pelabuhan ke lokasi tempat pembongkaran pada saat ini, memang jaraknya tidak begitu jauh Mario, sekitar 200 hingga 300 meter begitu. Namun kami memang harus menggunakan kapal begitu untuk hingga tiba di lokasi tempat pembongkaran, karena memang ini cukup maksud kami arus laut kali ini juga cukup tinggi begitu, sehingga harus menggunakan kapal. Dan ini juga kalau kita lihat di lokasi, eskavator yang diturunkan juga menggunakan alat bantuan untuk bisa mengapung di perairan. Begitu Mario. Oke, Ben, tahan sebentar karena kita harus mendengarkan pernyataan dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugro Saksono. Alhamdulillah hari ini rencana kami menyaksikan dari pihak perusahaan TRPN yang akan melakukan pembongkaran. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum dari ini beliau nih, ya kan, beliau lawyer yang hebat. Dengan peristiwa ini paham bahwa ini keliru. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan, ini menjadi contoh yang lain ya. Jadi nanti siapapun yang
terbukti atau kami periksa ada pelanggaran, inisiatif seperti beliau ini bagus. Jadi yang masang yang membongkar gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain ya kan, yang merasa salah cabut dulu gitu. Jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak dan tertib gitu. Mungkin. Dan saudara, tetap di Breaking News Kompas TV karena kami akan terus menghadirkan kepada Anda informasi terkait dengan pembongkaran pagar laut di Bekasi. Usai jeda. Oke, saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong dan kami masih terus menghadirkan informasi kepada Anda terkait dengan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Bekasi yang hingga saat ini masih terus dilakukan secara mandiri oleh pihak swasta dan juga diawasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami akan hadirkan kepada Anda, saudara, visual terkini pembongkaran pagar laut di Kabupaten Bekasi yang hingga saat ini masih terus dilakukan. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkap, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini sudah berada di sana, Benediktus Aditya. Bene, bagaimana tadi sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan proses dan juga siapa saja yang melakukan pembongkaran. Hingga saat ini, dari pantauan Anda di lapangan, bagaimana prosesnya? Apakah memang akan dilakukan dalam waktu 1 hari ini ataukah memang butuh waktu lebih lama jika dibandingkan dengan proses pembongkaran pagar laut yang sudah terjadi beberapa hari lalu? Ya, Mario dan juga saudara, memang terkait dengan pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat ini pada hari ini dilakukan pembongkaran maksud kami secara mandiri oleh pihak perusahaan PT TRPN dalam hal ini, di mana diawasi secara langsung oleh Ditjen PSDKP dalam hal ini, karena ini juga merupakan salah satu sanksi administratif yang dikeluarkan oleh PSDKP. Dan terkait dengan proses pembongkaran, saya mau menunjukkan kepada Anda di mana juru kamera Kompas TV Ricky Sultan akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah proses pembongkaran yang sudah berlangsung setidaknya tadi sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dilakukan pembongkaran untuk pagar laut di wilayah Bekasi dengan total panjang kira-kira ini 5 km, di mana kalau tadi kami bertanya kepada kuasa hukum pihak swasta tersebut yaitu Deoli Payumara, ini targetnya memang sekitar 10 hari jika memang cuaca atau kondisi ini kondusif. Karena memang kita ketahui, Mario, saat ini pun di tempat saya mengabarkan langit ini tampak mendung dan juga tadi sempat diguyur hujan yang cukup lebat yang merupakan juga salah satu kendala yang dirasakan oleh para petugas yang membongkar pagar laut sepanjang 5 km ini di wilayah Bekasi. Dan terkait dengan hal tersebut memang ini dilakukan secara mandiri. Berdasarkan pantauan kami juga ada setidaknya 3 unit alat berat yang dikerahkan oleh PT TRPN untuk membongkar pagar laut di Kampung Paljaya, Bekasi, Jawa Barat ini. Begitu, Mario. Oke, dari tempat Anda melaporkan saat ini, Ben, apakah memang Anda berada di daratan? Kalau kita melihat ini jaraknya begitu dekat, ataukah Anda ikut bersama pihak swasta tersebut untuk bersama berlayar ke tengah laut untuk melihat langsung pembongkaran tersebut? Ya, Mario, memang saat ini saya sedang berada di salah satu kapal begitu yang dimana kan ini dikhususkan untuk kapal untuk para media begitu untuk bisa meliput, karena memang jarak dari daratan dan juga ke pagar laut yang saat ini tengah dilakukan pembongkaran ini jaraknya memang cukup dekat. Meskipun cukup dekat, tapi memang ini untuk arus air laut ini cukup dalam begitu, sekitar 1 hingga 2 meter. Kalau bisa Anda lihat juga ini mesin-mesin berat atau alat-alat berat eskavator juga harus menggunakan alat bantu untuk bisa mengapung, sehingga ini mesin-mesin eskavator bisa melakukan proses pembongkaran begitu yang dilakukan di Kampung Paljaya, Kelurahan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Nah, Mario, memang berdasarkan informasi yang kami terima, ini salah satu pagar laut yang di wilayah Bekasi ini tujuannya memang nantinya untuk tempat pelelangan ikan begitu untuk dari PT TRPN dan juga bekerja sama dengan
DKP Provinsi Jawa Barat, namun kita ketahui PT TRPN sendiri masih belum mengantongi izin terkait dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL. Sehingga dalam hal ini Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP memberikan sanksi administratif, yaitu berupa teguran dan juga rekomendasi untuk pembongkaran secara mandiri yang dilakukan oleh PT TRPN. Begitu, Mario. Ya, Ben, dari visual yang Anda perlihatkan kepada kita, ada sejumlah masyarakat yang ikut dalam pembongkaran tersebut. Apakah itu dari pihak swastanya atau nelayan yang ikut membantu? Ya, Mario, memang berdasarkan informasi sebelum kami turun ke lapangan, turun ke lokasi untuk melakukan pembongkaran, memang PT TRPN selain menurunkan, setidaknya nanti akan ada 3 unit alat berat, meskipun sampai saat ini saya baru melihat ada 1 unit alat berat, itu eskavator. Namun juga ini pihak perusahaan juga menurunkan beberapa pekerja. Setidaknya ada 12 pekerja kalau dari informasi yang kami terima, ini untuk nantinya membantu pembongkaran pagar laut milik salah satu pihak swasta di Bekasi. Begitu, Mario. Oke, hingga saat ini target pembongkaran akan berlangsung untuk berapa kilometer kah, Ben? Karena dalam rilis yang diberikan ada 3,3 kilometer panjang pagar laut yang tertanam di wilayah perairan Kabupaten Bekasi ini. Ya, Mario, memang tadi kami sempat menanyakan terkait dengan target pembongkaran pada hari ini. Namun memang dari pihak kuasa hukum perusahaan swasta tersebut, Deolipa Yumara ini menjelaskan kepada kami bahwa hari ini masih melihat situasi atau kondisi di lapangan. Namun memang kalau dari target keseluruhan pembongkaran atau panjang pagar laut ini sepanjang 3-5 kilometeran ini ditargetkan dari pihak perusahaan ini akan selesai atau rampung pada 10 hari jika nantinya memang ini situasi atau kondisi cuaca di lapangan tempat saya mengabarkan ini kondusif. Begitu, Mario. Oke, target 10 hari untuk pembongkaran sebanyak 3 atau sepanjang 3,3 km. Dari visual yang Anda berikan kepada kita, bisa disaksikan bahwa cuaca mungkin agak sedikit mendung. Apakah memang ini berdampak besar pada proses pembongkaran pagar laut nantinya atau seperti apa? Ya, tentunya, Mario. Tentunya cuaca merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi proses pembongkaran pagar laut, di mana tadi pagi memang sempat diguyur hujan deras, begitu, Mario, dan ini merupakan salah satu kendala yang dirasakan para petugas karena juga visibilitas dari teknisi mesin alat-alat berat atau eskavator ini juga pasti akan terganggu, begitu, mengingat ini juga perairan yang cukup luas dan cukup dalam, begitu, sekitar 2 hingga 3 meter. Dan kalau bisa Anda lihat, Mario, memang ini sepanjang kami melihat memang bentangannya masih terus hingga ke depan sana sejauh 5 km ke depan. Begitu, Mario. Ya, Benediktus, tahan sebentar karena kita akan mendengarkan pernyataan dari kuasa hukum Deolipa Yumara, kuasa hukum dari pihak swasta yang melakukan pembongkaran pagar laut hari ini di Kabupaten Bekasi. Jadi kalau PT TRPN sendiri kalau bicara HGB nggak punya HGB. Jadi TRPN ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan dan termasuk juga usaha-usaha perikanan. Jadi kalau tanya HGB, jawabannya adalah kami tidak punya, PT TRPN tidak punya. Kalau HGB nggak ada, SHM itu yang punya masyarakat. Justru kami lagi mencoba mengelola yang punya masyarakat ini tadinya, supaya nanti kami dapat kuasa untuk melakukan pengelolaan. Tapi kan ternyata kan ini clear, ditutup. Jadi mau nggak mau kami akan tetap bekerja di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan. Harapan kami nanti ini pelabuhan jadi besar. Nanti ada persoalan-persoalan penyelenggaraan hukumnya bagaimana, kemudian peraturan perundangan bagaimana, kami akan patuh. Memang seperti disampaikan sama Pak Dirjen, kami salah.
Gitu, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi sekarang setelah ini kami nanti bongkar, kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku, termasuk semua perizinan akan kami upayakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat gubernuran. Jadi itu dia. Nah, rencana ini memang kami akan lakukan pembongkaran sendiri. Kami minta tolong sama Pak Dirjen dan KKP supaya nanti ada kerjasama supaya pembongkaran ini berjalan lancar. Jadi kami akui sebagai berperusahaan kami sudah keliru. Nah, dari beberapa waktu yang lalu, masa lalu mengenai pembuatan perizinan ada kelirunya. Tapi kan semua orang kan bisa keliru kan. Nah, ya. Jadi kita minta maaf terhadap hal ini dan sudah terjadi ini kan. Jadi kita minta maaf, tapi kita mencoba untuk kemudian memperbaiki. Semoga ini kemudian menjadi harapannya menjadi baik. Kemudian bisa kami tidak terlalu dipersalahkan lah ya. Tapi kita akui kami memang salah. Berarti artinya mengikuti regulasi itu mencabut sertifikat? Tentunya kalau ada sertifikat hak milik kan punya masyarakat. Tapi itu oleh ATR BPN sudah dikelirkan, sudah tidak ada lagi kan. Jadi ini tetap laut dan kami akan berusaha karena di bidang perikanan tentu kami akan mencoba tetap membuat pelabuhan besar ya di sini ya. Bekerja sama tentunya dengan pemerintah Jawa Barat begitu. Ini kan kalau kan kita pakai eskavator sama alat berat ya. Jadi mudah-mudahan nggak lama lah, paling 10 hari udah rapi semua. Harapannya paling lambat 10 hari. Gitu. Saudara, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Deo Lipa Yumara, kuasa hukum pihak swasta yang melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Bekasi. Jangan kemana-mana saudara, karena Breaking News Kompas TV akan segera kembali dengan informasi pembongkaran pagar laut. Saudara, terima kasih masih di Breaking News Kompas TV terkait informasi pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan hingga saat ini kami terus menghadirkan kepada Anda visual terkini proses pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Bekasi yang dilakukan secara mandiri oleh pihak swasta dan diawasi langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk diketahui bahwa titik pembongkaran pada Selasa pagi ini dilakukan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan total panjang pagar laut yang rencananya akan dibongkar sepanjang 3,3 km. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari jurnalis kami di lapangan, bahwa pembongkaran ini akan dilakukan selama 10 hari targetnya. Melihat cuaca dan juga alternatif pendukung yang ada di lapangan untuk bisa dilakukan pembongkaran sesegera mungkin. Hingga saat ini saudara, tadi kita sudah mendengar beberapa pernyataan dari Dirjen PSDKP terkait dengan ini adalah sebuah tindakan akibat dari sanksi administratif yang diberikan kepada pihak swasta, sehingga sanksi administratif tersebut menjatuhkan pilihan pada pihak swasta untuk melakukan pembongkaran pagar laut yang sudah mereka operasikan sebelumnya. Pun juga dari pihak swasta dengan kuasa hukumnya Deo Lipa Yumara tadi sudah memberikan pernyataan langsung di depan Dirjen PSDKP yang mengakui kesalahan mereka, mengatakan bahwa memiliki HGB namun SHM adalah milik nelayan yang ingin mereka kelola, tetapi mereka mengakui bahwa ini adalah sebuah kesalahan administratif yang mereka lakukan, sehingga sanksi yang diberikan oleh pihak pemerintah harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Untuk mengetahui informasi lengkapnya lagi saudara terkait dengan pembongkaran pagar laut di Bekasi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Ricky Sultana. Ben, saat ini tadi ada pernyataan langsung dari kuasa hukum Deo Lipa Yumara, kuasa hukum perusahaan swasta yang melakukan pembongkaran pagar laut hari ini, mengatakan bahwa HGB tidak punya tapi bisa beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Bekasi. Ini bagaimana penjelasan dari pihak pemerintah atau dari KKP? Dipa.
Ya Mario dan juga saudara, memang tadi berdasarkan informasi yang kami terima memang terkait dengan adanya pagar laut yang ditujukan nantinya ini untuk pelabuhan perikanan di Bekasi. Memang Deo Lipas selaku kuasa hukum dari TRPN sendiri menegaskan bahwa sebetulnya untuk HGB sendiri belum dipunyai atau belum dimiliki, dan untuk SHM sendiri ini masih dimiliki oleh para masyarakat. Dan kalau untuk respon dari PSDKP atau Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, memang ini seharusnya mengajukan juga izin terkait dengan PKK-PRL begitu, atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dan terkait hal tersebut untuk SHM dan juga HGB ini tadi Dirjen PSDKP juga menerangkan seharusnya juga diurus ke ATR BPN begitu dalam hal ini. Sementara untuk PSDKP ini, maksud kami dalam hal ini KKP ini untuk izin PKK PRL-nya begitu Mario. Oke, dari pihak kuasa hukum tadi mengakui bahwa ini kekeliruan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan mereka atau pihak swasta tersebut. Apakah dengan pengakuan ini meloloskan mereka dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemerintah? Misalkan hari ini ada sanksi administratif atau mungkin sanksi-sanksi lain yang diberikan oleh pemerintah. Dari informasi yang Anda dapatkan seperti apa? Ya Mario, memang sejauh ini dari informasi yang kami terima, memang sanksi yang dilayangkan pihak pemerintah, salah satunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen PSDKP, salah satunya memang masih terkait dengan pembongkaran yang harus dilakukan secara mandiri oleh pihak perusahaan, mengingat pihak perusahaan ini juga telah membangun pagar-pagar laut ini yang diperkirakan panjangnya sekitar 3,3 km di Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat ini, yang nantinya memang tujuannya ini salah satunya untuk pelabuhan perikanan di Tarumajaya ini. Dan terkait hal tersebut, memang pihak perusahaan lewat kuasa hukumnya juga mengakui bahwa ini merupakan suatu kekeliruan begitu Mario, terkait dengan pembangunan pagar laut di wilayah Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Dan terkait dengan apakah nantinya sanksi-sanksi lainnya akan diterapkan, tentunya ini kami masih coba mengupdate atau mengkonfirmasi lagi terkait hal tersebut. Memang namun dalam jangka waktu dekat, sanksi pertama yang dilayangkan adalah terkait dengan pembongkaran yang harus dilakukan secara mandiri oleh pihak PT TRPN. Begitu Mario. Oke, pengakuan kekeliruan dan juga kesalahan ini diakui langsung oleh kuasa hukum dari perusahaan swasta yang melakukan penanaman pagar laut di Bekasi ini. Tapi apakah mereka ataupun dari pihak kementerian juga memberikan info terkait bahwa ini kekeliruan ini dilakukan karena mungkin saja ada oknum-oknum yang membantu mereka mendapatkan HGB ataupun izin-izin terkait dengan penanaman pagar laut di Bekasi ini? Ya Mario, memang terkait hal tersebut ini masih harus kami konfirmasi lagi kabar yang beredar terkait apakah ini ada oknum yang memang menyelewengkan untuk terkait dengan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik. Namun sejauh ini memang yang kita ketahui, yang kami ketahui di lapangan, Ditjen PSDKP dalam hal ini melakukan pengawasan terkait sanksi administratif yang dilayangkan kepada pihak PT TRPN, di mana ini PT TRPN harus melakukan pembongkaran secara mandiri begitu, di mana estimasinya pembongkaran sendiri akan selesai 10 hari ke depan jika cuaca atau situasi di lokasi ini kondusif. Begitu Mario. Ya, terima kasih atas laporannya jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Ricky Sultana yang melaporkan langsung dari lokasi pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Bekasi. Saudara, jangan kemana-mana karena kami akan terus menginformasikan kepada Anda terkait dengan pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Bekasi. Terima kasih, masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Saudara, Anda menyaksikan proses pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Bekasi, di mana hingga saat ini
proses pembongkaran masih terus dilakukan oleh pihak swasta yang juga diawasi langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti yang diketahui saudara, bahwa tadi pagi staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin memberikan penjelasan teknis terkait dengan pembongkaran pagar laut yang dilakukan pada pagi hari ini. Untuk diketahui bahwa pagar laut di Bekasi ini dilakukan pembongkarannya secara mandiri oleh pihak swasta dan titik pembongkaran dilakukan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dan pembongkaran pagar laut ini disaksikan langsung oleh Direktorat Jenderal PSDKP KKP dan dihadiri oleh Dirjennya Pung Nugroho Saksono yang hadir di lokasi untuk memastikan pembongkaran berjalan sesuai ketentuan dan juga tanpa hambatan. Dan dalam penjelasan tersebut, saudara, Doni pun menjelaskan bahwa pembongkaran yang dilakukan oleh pihak swasta pada pagi hari ini merupakan buah dari sanksi administratif yang diberikan kepada pihak swasta yang melakukan penanaman pagar laut bambu di wilayah Kabupaten Bekasi tersebut. Untuk diketahui bahwa ada 3 denda administratif yang dilakukan atau diberikan kepada pihak swasta tersebut, yakni pertama adalah pembongkaran pagar laut yang dilakukan pada hari ini hingga target yang ditentukan. Dari informasi yang kami dapatkan oleh jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya yang berada langsung di lokasi saat ini, bahwa target pembongkaran akan berlangsung selama 10 hari ke depan, melihat cuaca apakah mendukung atau tidak pembongkaran tersebut dilakukan. Sehingga untuk pagar laut sepanjang 3,3 km yang akan dibongkar oleh pihak swasta tersebut akan dilakukan dengan target selama 10 hari. Selain itu, saudara, denda administratif kedua pun juga terkait dengan berdasarkan luas area terdampak, jenis aktivitas, dan juga dampaknya terhadap lingkungan yang nilainya akan ditetapkan setelah perhitungan investasi selesai dilakukan. Dan yang ketiga, sanksi administratif yang diberikan adalah pemulihan fungsi ruang laut guna mengembalikan ekosistem dan memastikan akses masyarakat pesisir tetap terjaga. Sehingga dari 3 sanksi administratif tersebut sudah berisikan salah satunya adalah restorasi yang dilakukan oleh pihak swasta terhadap wilayah perairan yang sebelumnya dilakukan penanaman pagar laut bambu di Kabupaten Bekasi ini. Sehingga saudara, kita terus tidak hanya pada saat pembongkaran pagar laut ini, tetapi pun juga pemerintah diminta untuk terus mengawasi dari pihak swasta bagaimana proses restorasi yang dilakukan oleh pihak swasta ini nantinya ke depan. Apakah setelah pembongkaran pagar laut tersebut restorasi seperti apa yang dilakukan? Ini yang masih kita tunggu terus informasinya dan juga aksi yang akan dilakukan oleh pihak swasta yang melakukan pembongkaran pagar laut pada hari ini. Untuk mengetahui terkait dengan proses pembongkaran pagar laut pada hari ini, kita dengarkan pernyataan dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono. Alhamdulillah hari ini rencana kami menyaksikan dari pihak perusahaan TRPN yang akan melakukan pembongkaran. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum dari ini beliau nih, ya kan, beliau lawyer yang hebat. Dengan peristiwa ini paham bahwa ini keliru. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan ini menjadi contoh yang lain ya. Jadi nanti siapapun yang terbukti atau kami periksa ada pelanggaran, inisiatif seperti beliau ini bagus. Jadi yang masang yang membongkar gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain ya kan, yang merasa salah cabut dulu gitu. Jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak dan tertib gitu.
Saudara, baru saja kita menyaksikan pernyataan dari Dirjen PSDKP, Pung Nugroho, yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah tindakan sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan swasta untuk melakukan pemulihan terhadap pesisir laut yang dimana kemarin dilakukan penanaman pagar laut bambu di wilayah perairan Kabupaten Bekasi. Dan juga saudara, pagar laut tak hanya ditemukan muncul di Bekasi tapi juga di Tangerang, Banten. Temuan pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang ini kini tengah diselidiki polisi walau telah memeriksa sejumlah saksi. Tersangka pemilik pagar laut belum juga diungkap ke publik. Hampir 1 bulan kemunculan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten menimbulkan polemik di publik. Namun, siapa pemilik pagar laut masih abu-abu. Tak hanya merusak ekosistem laut, dugaan pemalsuan sertifikat di area laut juga jadi perhatian. Senin malam, polisi menggeledah kantor dan rumah kepala desa Kohot, Arsin, di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk menyelidiki kasus kepemilikan sertifikat di area pagar laut Tangerang, Banten. Polisi juga menggeledah rumah sekretaris desa Kohot, Ujang Karta. Penyidik menemukan dan menyita beberapa dokumen dalam komputer yang diduga berisi berkas pemalsuan girik di area pagar laut di wilayah Paku Haji. Penggeledahan ini dilakukan setelah polisi memeriksa 44 saksi, termasuk perangkat desa Kohot, BPN, dan pejabat Pemkab Tangerang, jasa surveyor, hingga masyarakat. Sebelumnya, kasus dugaan pemalsuan sertifikat di kawasan pagar laut Kabupaten Tangerang naik penyidikan setelah penyidik Bareskrim Polri melakukan gelar perkara pada 4 Februari 2025. Meski sudah memastikan ada unsur pidana dalam pemeriksaan, polisi belum menetapkan satupun tersangka. Hasil gelar disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri menyatakan untuk statusnya dinaikkan ke penyidikan. Proses penyelidikan yang sejak dilakukan dari tanggal 10 Januari 2025 sudah melakukan interview, mengundang saksi-saksi, dan disampaikan di sini adalah terkait dugaan adanya tindak pidana pemalsuan SHGB, ya, dan kemudian juga akan kembali memanggil 25 saksi. Namun, informasi berbeda justru disampaikan salah satu pelapor, yakni Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI. Ketua PBHI, Julius Ibrani, menyebut sudah mendengar informasi bahwa ada 3-4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. PBHI mendesak pengusutan kasus ini secara transparan. Mendengar terakhir sudah ada penetapan tersangka karena telah dinaikkan status tahapannya menjadi penyidikan, yang artinya pertama betul terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana di dalam proses sertifikasi laut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alat bukti yang cukup, paling tidak 2 alat bukti permulaan sehingga telah ditetapkan beberapa orang tersangka. Kami sudah mendengar ada beberapa nama gitu, sekitar 3 atau 4. Tapi informasi yang kami dapatkan juga, meskipun ini belum secara resmi disampaikan, belum secara terbuka juga disampaikan kepada publik, ini masih berproses terus, artinya akan terus bertambah, mungkin jumlahnya bisa puluhan. Penuntasan kasus pagar laut hendaknya dilakukan secara menyeluruh. Tak hanya pembongkaran pagar di area laut, tetapi juga membongkar pihak-pihak yang terlibat di belakangnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi terkait pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Bekasi bisa Anda saksikan di program Kompas TV lainnya. Dan saya, Mario Sarong, pamit undur diri. Kita tutup Breaking News Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.